A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sangat senang sekali karena pada hari ini lagi-lagi Mushola Darussalam mempunyai hajat yang sangat dibutuhkan kita semuanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menyingkat waktu karena hanya 7 menit saja, maka izinkan saya untuk membahas sedikit lagi-lagi sesuatu yang selalu bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada yang membahas tentang kitab secara teoritis, kajian ada, tapi saya tampaknya lebih suka untuk membahas sesuatu yang selalu saja terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku panduan JRA, Jam'iyah Ruqyah Aswaja, karena saya bergabung di dalamnya, di halaman 103 di nomor 4 ada tulisan bahwa gangguan gaib itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah masu syaitan, yang kedua sihir, dan yang ketiga adalah al-ain. Lalu apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama yaitu masu syaitan dan yang kedua sihir. Masu syaitan artinya gangguan jin yang suka-suka. Jin ini tidak ada atau tidak datang dari dalam diri kita. Kalau di dalam diri kita namanya korin dari bangsa jin, maka untuk yang masu syaitan ini datangnya dari luar. Biasanya terjadi datangnya dari kamar mandi. Ini jarang diperhatikan oleh masyarakat kita, tetapi seringkali terjadi. Maka nanti akan kita bahas tanda-tanda dan gejala-gejala orang kena gangguan. Yang kedua yaitu sihir. Sihir itu meliputi pelet, santet, guna-guna, dan kalau kita ingkari maka tentunya kita tidak beriman dengan Rasulullah SAW yang pernah mengalami sihir. Diam-diam betul masyarakat berdiam merasa tidak terkena atau tidak mau membahas, tetapi sejatinya mereka kalau mau curhat one by one banyak gangguannya. Nanti akan kita bahas. Dan yang ketiga adalah al-ainu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang poin ketiga inilah yang akan saya bahas sedikit, sebab banyak dari masyarakat kita, tetangga kanan kiri kita, bahkan diri kita sendiri tidak mengetahuinya. Bahaya dari al-ainu. Al-ainu bahasa Arab betul namanya atau artinya mata. Tetapi yang dimaksud al-ainu di sini adalah pandangan jahat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud pandangan jahat di sini adalah pandangan justru karena datangnya dari orang-orang di sekitar kita, bapak ibu kita, sahabat kita, kerabat kita. Dan karena al-ainu ini, maka banyak orang bertumbangan sampai mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, aktsaru, kebanyakan, man, orang yang yamutu, meninggal, min ummati, dari umatku, ba'da qadaillahi, setelah qadanya Allah, wa qadarihi, dan takdirnya Allah, al-ainu, bil aini. Saya ulangin sekali lagi, mohon ini menjadi perhatian karena ini sering terjadi tetapi tidak kita sadari. Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qadaillahi wa qadarihi bil aini. Aktsaru, kebanyakan orang yang meninggal dunia
dari umatku setelah qada dan takdirnya Allah adalah disebabkan karena pengaruh mata jahat. Yang disebut mata jahat adalah orang yang memuji kita tetapi tidak disematkan kalimat atau pujian pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak terjadi ini di anak-anak kita yang kecil, setelah dipuji-puji orang tuanya sendiri, tetangganya, keluarganya lalu greges-greges, demam, batuk-batuk, kejang-kejang. Mungkin bagi sebagian kita, saat orang itu meninggal, mati, dikuburkan, itu karena penyebab penyakit tertentu. Tidak. Rasulullah hak mengatakan justru sakitnya itu disebabkan karena pujian-pujian. Karena sakit itu terus-menerus, tidak sembuh-sembuh, tidak ditemukan siapa ainnya, siapa yang melemparkan mata jahat tersebut, maka dia meninggal. Kapan ain ini bisa tercabut dan sembuh? Ada dua. Yang pertama, jikalau kita menemukan siapa yang memberikan pujian tanpa menyematkan nama dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah ditemukan, maka kita meminta keikhlasannya untuk wudu atau mandi, lalu airnya ditampung, lalu diusapkan kepada orang yang terkena ain. Dan ini ada hadisnya panjang. Yang kedua, jikalau orang yang melemparkan ain tersebut sudah mati juga, maka orang yang dikenai ain tersebut insya Allah sembuh. Nah, di dalam buku yang ditulis oleh adik kelas saya, memang konsentrasinya di bidang ruqyah dari sejak dahulu. Saya akan bacakan sekilas Bapak dan Ibu ciri-ciri seseorang yang sudah terkena ain. Ini diambil dari kitab Min Asbabi Daf'il Bala karangan Syekh Abdullah bin Muhammad As-Sadahan. Ada 16 versi pertama. Mohon dicek dirinya sendiri-sendiri. Yang pertama, dia kesemutan. 2, dia sedih terus. 3, dadanya sesak. 4, kepalanya pusing. 5, temperamental, marah-marah terus. 6, sering cegukan. 7, jantungnya berdebar. 8, susah tidur malam. 9, sering buang air kecil. 10, sering ingin muntah. 11, rasa takut berlebihan. 12, rasa lemas dan malas. 13, banyak keluar keringat. 14, gatal-gatal pada kulit. 15, tidak ada nafsu makan. Dan 16, sering berkeringat di malam hari. Versi kedua dari buku Al-Ma'inu fi Ilajis Sihri wal Masi wal Aini karangan Asy-Syaikh Abu Azam Musa. Ciri-ciri seseorang yang sudah terkena al-ain ada 11. 1, badan kurus atau susah gemuk. 2, sering menguap dan mendesah. 3, menyendiri dan suka mengurung diri. 4, rasa sakit kepala yang berpindah-pindah. 5, anak tiba-tiba sering rewel, sulit tidur. 6, rasa ingin tidur terus atau sedikit tidur. 7, rasa panas atau dingin di beberapa bagian tubuh. 8, kedua tangan dan kaki sering berkeringat disertai kesemutan. 9, ada masalah kesehatan tanpa penyebab yang jelas dan sulit diobati secara medis. 10, warna wajah kekuning-kuningan, kadang kemerah-merahan bercampur hitam. 11, rasa sakit yang berpindah-pindah atau nyeri pada bagian bawah punggung dan bahu. Dan penyakit yang dihasilkan dari serangan tersebut adalah ada 10 minimal. 1, dia mandul, tidak bisa punya anak. 2, diabetes. 3, penyakit asma. 4, lumpuh mendadak. 5, tekanan darah tidak stabil, baik darah rendah maupun darah tinggi. 6, datang bulan tidak teratur untuk perempuan. 7, beberapa penyakit dalam seperti usus buntu. 8, rasa sakit yang berpindah-pindah di badan. 9, beberapa penyakit kejiwaan seperti sempit hati, was-was, linglung dan yang semacamnya. Dan yang terakhir, sebagian besar akan menimbulkan penyakit kanker, tumor, benjolan di tubuh. Nah, Bapak Ibu, sedikit lagi karena waktunya sudah 7 menit lebih. Maka jikalau kita tidak bisa menghindari dari pujian-pujian orang, ada amalannya. Apa amalannya? Diambil dari karangan Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, zikir pagi dan petang.
silahkan dibeli di toko-toko, harganya Rp4.000. Dengan mengamalkan zikir ini, maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, zikir pagi dan petang itu bagaikan baju besi, semakin bertambah ketebalannya, maka pemakainya semakin tidak terkenai oleh bahaya. Bahkan kekuatan baju besi itu bisa memantulkan kembali anak panah musuh sehingga berbalik mengenai pemanahnya sendiri. Nah, Bapak Ibu, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Ingin sekali saya bercerita panjang lebar tentang kasus-kasus yang terjadi dan yang saya tangani sehingga kita semuanya semakin mantap. Hadza wa syukran. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya dari serangan-serangan syaitan dan juga karena ain. Yang terakhir adalah hasad. Orang yang tidak suka sama kita, maka dia lebih parah dari sihir itu sendiri. Hadza wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.